Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian selanjutnya, masih kelanjutan dari bagian yang kedua. Saya akan membahas bagian yang ketiga ini tentang mengenal nama-nama Allah dalam perjanjian baru. Nama-nama Allah dalam perjanjian baru, kita perlu belajar mengenal nama-nama Allah tersebut karena ia adalah Allah yang misteri. Manusia berusaha untuk mengenalnya, tentu tidak bisa kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan itu, dan karena itu kita tidak sempurna dan lengkap untuk mengenal pribadi Allah yang misteri itu. Yang pertama dalam kitab perjanjian baru adalah kata Theos. Dalam perjanjian baru ditulis dengan kata Theos, berasal dari bahasa Yunani. Dari kata ini muncul kata Theos dan Logos. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi Theos adalah bentuk yang setara dengan Elohim dalam perjanjian lama, di mana saya sudah singgung atau menguraikannya dalam video kedua tentang nama Elohim padanannya dalam perjanjian baru, yaitu Theos. Kata Theos ini dipakai oleh orang-orang di luar kekristenan atau orang kafir. Namun dalam pemakaian perjanjian baru, kata Theos itu memiliki arti dalam konteks kita yang percaya kepadanya, kepada Kristus. Nah, pada Alkitab kata Theos ini sebenarnya menunjuk kepada, kita perhatikan bahwa yang pertama adalah Ia satu-satunya, Ia Allah yang benar dan Esa. Hal ini dapat kita lihat di Matius 23 ayat 9, Roma 3 ayat 23, 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 6, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan Matius 23 ayat 9 bahwa, dan janganlah kamu menyebut sebab siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi hanya satu, only one. Kemudian Roma 3 ayat 30 artinya, kalau ada satu orang yang akan membenarkan, baik orang yang bersunat karena iman, maka orang-orang yang tidak bersunat dibenarkan juga karena iman. Jadi penekanannya di sini hanya satu Allah. Lalu 1 Korintus 8 ayat 4, sebutan tentang hal makan daging persembahan berhala itu, kita tahu ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa, dan diperjelas lagi dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu dan tumbuh dan kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia maka kita hidup. Lalu kemudian Galatia 3 ayat 20, seorang pengantara bukan hanya memiliki satu orang saja atau melalui satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa, hanya satu. Kita tidak memiliki banyak Allah seperti dugaan banyak orang. Wah, orang Kristen itu percaya banyak Allah, 3 Allah, triteisme, 3 ilah. Namun sebenarnya kita hanya percaya kepada Allah yang Esa. Lalu yang kedua adalah kata Theos itu memiliki arti atau menunjukkan bahwa Ia unik, yang benar, yang kudus dan bijaksana. Hal ini dapat kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 17, Yohanes 17 ayat 3, Wahyu 15 ayat 4, Roma 16 ayat 27, Matius 6 ayat 24. Jadi ketika kita mengenal nama Theos, menunjukkan keunikannya bahwa Ia pribadi yang benar, yang kudus, yang bijaksana. Misalnya di 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, nampak yang Esa. Amin. Lalu Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, satu-satunya Dia yang benar, yang kudus, bijaksana. Lalu yang ketiga, kata Theos itu menunjukkan Ia transenden, pencipta, pemelihara alam semesta.
Hal ini dapat kita lihat di Kisah 17 ayat 24, Ibrani 3 ayat 4, Wahyu 10 ayat 6. Jadi melampaui alam semesta karena Ia pencipta. Kisah 17 ayat 24, Ia yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Lalu yang keempat, kata Theos itu menunjukkan Ia juru selamat yang mengutus anaknya menjadi penebus. Menjadi jelas melihat ayat ini, kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Lalu kemudian kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 3, pasal 4 ayat 10, Titus 1 ayat 3, Titus 2 ayat 13, Titus 3 ayat 4, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, yang pertama adalah Theos, lalu yang kedua dalam perjanjian baru adalah Kurios atau Kyrios. Nama eksplisit Allah seperti Yahweh dalam perjanjian lama artinya Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan tetap ada, yang awal dan yang akhir. Hal ini dapat kita lihat di Wahyu 1 ayat 4, ayat 8, ayat yang ke-17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Kata ini menekankan supremasi atau otoritasnya sebagai Tuan, Bapa, pemilik, penguasa, dan juga digambarkan sebagai suami. Hal ini dapat kita lihat di 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Jadi waktu kita menyatakan bahwa Dia adalah Kurios atau Kyrios, maka ada sebuah pengakuan, suatu penundukan kepada supremasi atau otoritasnya sebagai Tuhan, Tuan, pemilik, dan penguasa atas miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi ini berhubungan dengan Allah, maka kata ini menyatakan bahwa Allah dalam sejarah alam semesta, dalam kekalikannya, dalam penciptaannya, Kristus disebut sebagai Kurios, sama dengan Tuhan, Ia disebut sebagai Rabi atau Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 8 ayat 6. Dikatakan bahwa dan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita, dan aku akan datang menyembuhkan. Dan ia dipanggil sebagai Tuhan atau tabib, ia juga adalah Tuhan. Lalu dalam Yohanes 20 ayat 28, ingat pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus disebut dengan kesetaraan Allah perjanjian lama oleh orang-orang Kristen mula-mula. Bahwa Kurios itu adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia, Yesus Kristus. Maka kita juga meyakini bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Lalu yang ketiga, nama-nama Allah dalam perjanjian baru yang ketiga adalah Bapa atau Pater. Allah yang disebut dengan nama Bapa dalam perjanjian baru. Hal ini dihubungkan dengan sifat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Sekalipun penekanannya lebih banyak di perjanjian baru. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak ada kebapaan Allah di situ, bukan begitu maksudnya. Jadi hubungan antara Allah dan umat Israel itu menunjukkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Secara teokratis ini memberikan pernyataan bagaimana Allah berdiri bagi bangsa Israel. Lalu dalam perjanjian baru terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Efesus 3 ayat 15, Ibrani 12 ayat 9, Yakobus 1 ayat 18. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya asal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup dan seterusnya. Jadi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa Allah yang satu itu, bahwa Allah yang esa itu, Dia adalah Bapa kita. Efesus 3 ayat 14-15 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus. Lalu kemudian Ibrani 12 ayat 9 dikatakan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran kita. Mereka hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh seperti supaya kita beroleh hidup. Jadi penulis kitab Ibrani menegaskan kebapaan dari Allah supaya kita anak-anaknya menghormati Bapa kita.
Lalu kemudian Yakobus 1 ayat 18 dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Jadi istilah bahwa kita adalah anak-anak di sini disebut sebagai anak sulung, menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pengertian Trinitarian, ungkapan ini menunjukkan hubungan antara Allah Anak yaitu Yesus dan Allah Bapa. Dan dengan hal ini memberikan pengertian bahwa Allah berdiri bagi orang-orang percaya sebagai anak-anak rohaninya. Dalam perjanjian lama, Allah berdiri bagi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tapi kemudian dalam perjanjian baru bahwa Allah berdiri bagi orang-orang percaya sebagai anak-anak rohaninya. Bapak, Ibu, saya dan kita semua yang sudah percaya kepada Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus, maka kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus, sebagai pernyataan Allah secara khusus kepada umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Allah menyatakan atau memperkenalkan dirinya yang melaluinya nama-namanya dalam PL dan nama YHWH ada nama-nama penggabungan di sana dengan karyanya. Kemudian ada Adonai, ada Elohim, ada Elyon, ada nama-nama gabungan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjanjian baru ada Theos, berasal dari kata Elohim dalam perjanjian lama. Kurios atau Kyrios sejajar dengan Yahweh. Pater menunjukkan kebapaan atau menggambarkan hubungan antara Allah dan orang-orang percaya yang sudah diadopsi atau diangkat menjadi orang-orang rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu belajar lebih lagi tentang nama-nama Allah yang dinyatakan melalui Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita menemukan itu, kita memperhatikan ada nama-nama yang dihubungkan dengan sifat-sifat Allah, karakter Allah, nama diri, nama sebutan, tapi ada juga nama pribadi atau personal. Kita mengenal juga Allah Trinitas atau Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang esa, yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga pribadi itu setara di dalam esensi keilahian yang kita bisa lihat di Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah yang dapat saya uraikan tentang mengenal nama-nama Allah yang misteri itu, meskipun mungkin tidak lengkap dan sempurna, tetapi biarlah dari paparan saya ini bisa menolong kita untuk minimal mengenali dan tahu tentang nama-nama Allah dan karya-karyanya. Demikianlah yang dapat saya uraikan dalam video ketiga, masih dalam kaitan topik mengenal nama-nama Allah. Kiranya menjadi berkat bagi kita, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Panal Love agar Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya, baik berupa renungan firman Tuhan maupun berupa pelajaran-pelajaran yang dapat saya bagikan di channel Panal Love ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.